Pernahkah kamu menyadari bahwa janji sehidup semati bisa terus ditagih meskipun salah satu dari kalian sudah dikuburkan? Namaku Raka. Selama 20 tahun, aku membuat cincin kawin untuk pasangan yang ingin mengikat hidup mereka selamanya. Tapi 3 bulan lalu, aku menerima pesanan paling aneh yang pernah masuk ke tokoku. Malam itu hujan deras. Tepat pukul 12 malam, seorang pria datang membawa foto wanita berpakaian putih. Wajahnya pucat, matanya seperti orang yang sudah lama tidak tidur. Dia berkata pelan, "Saya ingin cincin untuk tunangan saya." Aku bertanya ukuran jarinya. Dia diam beberapa detik, lalu menjawab, "Jarinya sudah dingin sejak 2 bulan lalu." Saat itu juga udara di tokoku berubah dingin, dan ketika aku melihat foto wanita itu lebih dekat, ada tanah kuburan menempel di sudut bingkainya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Arvin. Tangannya gemetar saat menyerahkan secari kertas berisi nama tunangannya, Maya. Aku merasa nama itu familiar. Setelah Arvin pergi, aku mencari berita lama di internet. Dan benar saja. 2 bulan lalu, seorang wanita bernama Maya ditemukan meninggal setelah kecelakaan di jalan pegunungan. Yang aneh, jasadnya ditemukan sambil mengenakan gaun pengantin. Keesokan malamnya, Arvin kembali. Kali ini dia membawa emas tua berwarna hitam kusam. Katanya, emas itu diambil dari makam keluarga Maya. Aku langsung menolak. Tapi Arvin menatapku dengan mata merah dan berkata, "Kalau cincin itu tidak selesai sebelum bulan purnama, dia akan datang sendiri untuk mengambilnya." Lalu tiba-tiba, lampu tokoku mati. Dan dari belakang etalase, terdengar suara perempuan berbisik, "Cepat, waktuku tinggal sedikit." Aku mulai membuat cincin itu. Dan sejak malam pertama, sesuatu mulai berubah. Setiap kali emas makam itu dipanaskan, terdengar suara tangisan perempuan dari dalam tungku. Aku pikir itu cuma halusinasi karena kurang tidur, sampai aku melihat pantulan di logam cair itu. Ada wajah Maya di sana. Matanya terbuka lebar, bibirnya bergerak pelan seperti sedang meminta tolong. Semakin lama aku mengerjakan cincin itu, tubuhku makin lemah. Tanganku dingin seperti es, bahkan denyut nadiku kadang menghilang beberapa detik. Lalu Arvin mengaku sesuatu. Setiap malam, dia pergi ke makam Maya membawa lilin dan cincin setengah jadi itu. Katanya, di tengah malam, makam Maya akan terbuka. Dan dia bisa bertemu tunangannya lagi, selama nyawanya ditukar sedikit demi sedikit. Arvin mulai berubah drastis. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung, rambutnya rontok sedikit demi sedikit. Tapi setiap kali membicarakan Maya, dia justru tersenyum bahagia. Dia bilang, "Di sana, Maya masih hidup." Aku akhirnya mengikuti Arvin ke makam itu. Tepat pukul 1 malam, dia menaruh cincin di atas nisan. Tanah mulai bergetar pelan. Udara berubah busuk seperti bangkai basah. Lalu kabut hitam muncul dari dalam tanah. Dan di balik kabut itu, aku melihat sebuah tempat yang tidak seharusnya ada. Sebuah dunia gelap penuh orang tanpa wajah, berjalan perlahan sambil membawa lilin. Di ujung jalan, Maya berdiri memakai gaun pengantin yang sudah penuh tanah kubur. Maya memeluk Arvin, tapi ada sesuatu yang salah. Tubuh wanita itu terlalu dingin. Dan saat dia tersenyum, mulutnya bergerak tidak wajar, seperti tulangnya patah. Aku ingin lari, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Maya menatapku perlahan, lalu berkata, "Terima kasih sudah membuat jalanku pulang." Saat itu aku sadar, cincin ini bukan lambang cinta. Ini adalah pengikat arwah. Semakin sempurna cincin itu dibuat,
semakin kuat Maya menarik Arvin masuk ke dunia kematian. Dan Arvin sudah terlalu jauh untuk kembali. Karena setiap malam dia datang ke sana, sebagian jiwanya tertinggal di dunia arwah. Malam bulan purnama akhirnya tiba. Arvin datang memakai jas pengantin hitam. Wajahnya sekarang hampir seperti mayat. Dia meminta cincin itu selesai malam ini juga. Saat aku menyerahkan cincin tersebut, suhu ruangan langsung turun drastis. Nafasku berubah menjadi asap putih. Lalu terdengar suara lonceng pernikahan dari luar. Padahal tidak ada gereja di desa itu. Ketika kami keluar, seluruh makam dipenuhi sosok berpakaian pengantin lusuh. Mereka berdiri diam mengelilingi liang kubur Maya. Dan di tengah lingkaran itu, seorang pendeta tanpa wajah mulai mengucapkan janji pernikahan. Arvin memasangkan cincin itu ke jari Maya. Dan detik berikutnya, tanah kuburan di sekitar kami mulai bergerak. Tangan-tangan pucat keluar dari dalam tanah, seperti mencoba ikut menarik Arvin masuk ke bawah. Aku mendengar jeritan dari segala arah. Suara orang-orang yang mungkin pernah melakukan ritual yang sama. Maya menatap Arvin sambil tersenyum. Lalu berkata, "Sekarang kamu milikku selamanya." Tubuh Arvin perlahan membusuk di depan mataku. Kulitnya retak, bola matanya memutih. Tapi anehnya, dia tetap tersenyum. Karena di matanya, kematian bukan lagi akhir, melainkan tempat untuk kembali bersama wanita yang dia cintai. Keesokan paginya, makam itu kosong. Tidak ada Arvin, tidak ada Maya. Yang tersisa hanya 2 jejak kaki menuju liang kubur yang terbuka. Aku mencoba melupakan semuanya dan menutup toko selama berminggu-minggu. Sampai suatu malam, seseorang mengetuk pintu tokoku lagi. Seorang wanita muda berdiri di depan, sambil membawa foto pria yang sudah meninggal. Dia tersenyum pelan, lalu berkata, "Saya ingin dibuatkan cincin untuk tunangan saya." Tanganku langsung gemetar, karena di jari wanita itu ada cincin yang dulu kebuat untuk Maya. Dan dari pantulan kaca toko, aku melihat Arvin berdiri di belakangnya, dengan wajah busuk penuh tanah kubur.